Baik, selamat siang kembali Sobat Kreatif. Tentunya masih dalam rangkaian acara hari ketiga dalam Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang sudah hadir. Luar biasa tentunya pada hari ketiga ini masih bersama kita berdua. Saya Gina Febriona. Dan saya Audi Reski. Acara hari ini masih sangat luar biasa panjang Gina sampai dengan nanti malam ya. Dari tadi kita sudah melakukan di awal untuk satu kompetisi di mana nanti akan ada sesi keduanya. Dan kita masih akan melanjutkan dengan rangkaian acara, nanti akan ada mini workshop juga sebelum rangkaian acara kompetisi-kompetisi lainnya. Yes, untuk itu tentunya kami ingin menyapa selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Selamat datang Bapak, kita berikan tepuk tangan juga dong. Terima kasih. Kami ucapkan selamat siang juga kepada Bapak Ibrahim selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Yura Ajalins selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Pol Taksi Tangga selaku Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang mungkin sedang keliling-keliling area Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Dan juga selamat datang untuk Mas Haris Hartanto dan juga Mas Mikael Jasin ya yang tentunya akan menjadi moderator dan juga narasumber kita pada mini workshop pada hari ini serta juga Sobat Kreatif yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan dong untuk semangatnya hari ini. Thank you. Seperti yang kita sampaikan tadi Ginda, satu kehormatan ada di sini dan juga satu kebanggaan bersama dengan Sobat Kreatif. Selama 4 hari nantinya kita full sampai dengan besok di hari Minggu, hari terakhir untuk KKSU 2023. Kita hadir di sini dengan membawa 340 UMKM unggulan yang sudah dikurasi oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara ya. Ini adalah produk-produk terbaik UMKM di Kota Medan, khususnya di Sumatera Utara ya, yang kita hadirkan di sini baik dari fashion and craft, ada juga kopi, serta food and beverage. Benar sekali, selain harus mengunjungi showcasing produk UMKM ataupun booth-booth yang ada di sini, jangan lupa juga untuk kunjungi website kita di www.karyakreatifsumut.com karena di sana juga lengkap sekali produk-produk UMKM. Ada 340 UMKM tentunya yang terkabung di sana, boleh langsung check out, boleh langsung belanja karena juga ada Hafiz Hour juga yang bisa dimanfaatkan. Baik, untuk seluruh Sobat Kreatif mungkin yang baru saja bergabung di hari ketiga, belum tahu apa sih sebenarnya Karya Kreatif Sumatera Utara 2023 ini ya. Ini merupakan acara tahunan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wujud sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan edukasi, literasi, dan juga awareness masyarakat serta stakeholder terkait dalam mendorong kemajuan UMKM khususnya di daerah Sumatera Utara. Benar sekali, tentunya kegiatan KKSU ini merupakan bagian dukungan terhadap program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GBBI dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia atau GBWI serta mendukung program Bank Indonesia 45 juta merchant kris dengan menampilkan produk-produk unggulan UMKM binaan dari Mitra Bank Indonesia. Dan ini merupakan tahun keempat KKSU sudah berlangsung Gina dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat selalu semakin baik dan semakin baik lagi terutama di tahun keempat ini kita punya beberapa hal yang baru. Contohnya kalau misalnya Sobat Kreatif hadir di tahun lalu, hadir lagi di tahun ini bisa melihat kita punya foto box yang bisa digunakan dengan scan kris Rp1 saja ataupun juga bisa menikmati langsung frozen food di area food and beverage, langsung diolah, langsung bisa dinikmati. Kalau tahun lalu mungkin hanya bisa beli frozen foodnya saja. Betul. Kali ini frozen foodnya bisa kita minta untuk diolah dan bisa kita nikmati sambil cemil-cemil ya, sambil muter-muter area Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Selain itu juga kita punya banyak sekali voucher belanja ya, mulai dari 25.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah yang bisa dimanfaatkan dan juga bisa bermain spin wheel serta games yang dipandu oleh Rian di sebelah sana. Baik, kalau begitu untuk memulai rangkaian acara siang hari ini, sebelum kita melanjutkan ke acara lainnya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan motivational speech yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia dengan tema kopi. Untuk itu Bapak kami persilakan dan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Merupakan satu kehormatan buat saya wakil rakyat yang banyak mengetahui situasi kondisi rakyat kita untuk memberikan motivational speech pada kesempatan yang luar biasa ini. Pak Ibrahim yang saya hormati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya. Ada Pak Haris tadi, Pak Mikael. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang saya banggakan sebagai UMKM-nya Sumatera Utara khususnya dari Indonesia umumnya. Kita dihadapkan pada masalah produktivitas yang rendah dari bangsa yang besar ini. Maka kita harus melakukan terobosan-terobosan yang tepat bagaimana bisa membawa masyarakat kita, rakyat kita untuk mau bersama-sama dalam industri kreativitas kita ini agar kita semua memberikan sumbangan terkait dengan meningkatkan produktivitas dari bangsa dan negara yang kita cintai ini. Salah satu kuncinya adalah terus bergerak. Kita akan mencapai satu tempat yang tinggi harus melalui proses gerakan yang panjang dan pengorbanan yang besar. Mungkin Pak Mikael ini bukan langsung ujuk-ujuk jadi seperti ini. Ada proses jatuh bangun. Cuma persoalannya bangsa kita ini kadang terlampau takut dengan proses jatuh bangun itu. Lakukan saja gerakan itu. Makin banyak kita melakukan gerakan, insya Allah pintu-pintu peluang itu akan lebih banyak terbuka buat kita. Mungkin kita bisa mengambil filosofinya main catur. Ya. Main catur itu, kalau kita belum melakukan gerakan apapun, maksimal kita bisa melakukan gerakan atau terobosan itu 10 langkah saja. Ada pion yang di depan 8, ditambah kuda yang bisa melakukan gerakan. Hanya 10 gerakan saja, tanpa melakukan gerakan apapun. Peluang yang diberikan hanya sedikit. Tapi begitu kita memulai satu demi satu gerakan, maka peluang-peluang lain akan terbuka. Walaupun mungkin di situ ada resiko terjatuh, resiko terpelanting, itu biasa saja dalam proses untuk bagaimana kita meningkatkan produktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kami mewakili rakyat ya, yang masih memerlukan banyak bantuan, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang senantiasa terus-menerus berupaya untuk memberikan bantuan-bantuan, peluang-peluang agar masyarakat yang punya keinginan untuk meningkatkan produktivitasnya mendapatkan peluang itu. Dan harapan kita juga akan diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya. Sehingga bisa dilakukan percepatan agar anak-anak bangsa yang punya keinginan, kemauan dan kesungguhan untuk mengembangkan potensi dirinya itu bisa disahuti, bisa mendapatkan bantuan sehingga pengembangan potensi yang sesungguhnya luar biasa itu betul-betul bisa menjadi efektif, bermanfaat untuk peningkatan produktivitas bangsa dan negara ini. Jadi terima kasih kepada Bank Indonesia, Pak Mikael nanti berkenan memberikan pengalaman-pengalamannya untuk menularkan, memberikan semangat kepada anak-anak Medan, anak-anak Sumatera untuk mau berani mengembangkan potensinya. Nanti insya Allah akan melahirkan sesuatu yang
bermanfaat, kontributif buat kemajuan ekonomi Sumatera Utara ini, insya Allah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf tadi agak terlambat. Saya akhiri, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik Sobat Kreatif, kita berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Motivational speech dari Bapak Haji Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Baik, setelah mendengarkan speech yang barusan bersama-sama kita dengarkan ini menambah semangat kita lagi, Gina, ya, sebagai warga Sumatera Utara, khususnya dengan tema yang kita angkat hari ini, kopi. Kita mendukung terus produk UMKM, kita terus mendukung lokal-lokal produk ya yang dikeluarkan sama teman-teman UMKM unggulan yang hadir di sini maupun yang belum berhadir di sini. Yang pasti untuk produk UMKM di Sumatera Utara ini tidak kalah saing dibanding produk UMKM lain, ya, jadi wajar untuk kita junjung tinggi, kita bawa, kita lestarikan, kita promosikan ke nasional maupun mancanegara. Salah satunya juga kopi ya. Benar, benar. Nah kalau begitu kita akan langsung mendengarkan mini workshop yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini ya. Ada Mikhail Jasin tentunya dan nanti akan bersama moderator kita. Kita akan memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu. Beliau selaku CEO dan co-founder of Coffeenetics, pendidikan lulusan dari Monash University Melbourne, degrees Political Economics and Marketing. Tapi juga punya pengalaman yang sangat luar biasa sebagai feature speaker. Sebelumnya pernah ada di Clapham dengan tema Coffee Talk, terus juga di OMP dengan tema Specialty Coffee Appreciation. Dan juga telah menjadi speaker di Peca Kuca Medan dengan tema Gender Equality, Ubud Food Festival dengan tema Think Talk Taste Coffee Country, di Urban Coffee Week Surabaya on Young Entrepreneurs, dan juga di Peca Kuca Medan 2. Baik, kalau begitu boleh kita panggilkan untuk naik ke atas panggung dan juga berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Haris Hartanto. Halo, silakan boleh. Selamat siang Mas Haris, apa kabar hari ini? Baik ya, oke mungkin boleh dibantu tim untuk mic atau juga on mic ya. Kita boleh cek dulu nggak apa-apa, prepare dulu Mas Haris ya. Ini Mas Haris akan ngobrol-ngobrol di mini workshop sembari nanti narasumber kita juga akan memperlihatkan mungkin beberapa kegiatan di atas panggung yang bisa dinikmati juga oleh Sobat Kreatif yang ada, sudah hadir di main atrium. Bagaimana Mas Haris, boleh dicek lagi? Nah, cakep. Oke. Mas Haris apa kabar hari ini? Baik, apa kabar? Baik. Nah ini mungkin bukan kali pertama Mas Haris hadir di Karya Kreatif Sumatera Utara. Sebelumnya kita pernah bertemu ya kalau tidak salah beberapa tahun lalu. Apakah excited hari ini untuk datang lagi di sini ketemu dengan Sobat Kreatif? Very excited ya. Very excited. Seperti biasa kita juga ditemani Michael. Oke. Ini sudah mempersiapkan sesuatu untuk Sobat Kreatif yang ada di sini. Kalau begitu Mas Haris sudah siap ya? Ya. Baik. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Haris Hartanto. Silakan, the stage is yours. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya kita welcome speaker kita ya, Michael Jasin. Halo. Oh, halo, apa kabar? Baik, apa Oke. kabar? So, Michael Jasin atau biasa lebih friendly disebut Miki ya. Ya. Oke, seorang Indonesian Barista Champion dan juga co-founder dari Catur Coffee Company. Baik. Yes. Mas Baik. Haris. Mas Haris, mohon maaf sebelum kita mendengarkan workshop dari Mas Mika tentunya kami ingin mengundang dengan segala hormat untuk bisa naik ke atas panggung kepada Bapak Ibrahim dan juga Bapak Hidayatullah untuk bisa berfoto bersama. Nah. Kami persilakan. Ya, Pak. Kita persilakan untuk mengabadikan momen spesial ini. 3, 2, 1. Sekali lagi. Baik. Sekali lagi, Bapak-Bapak boleh lihat ke kamera. 3, 2, 1. Tahan sebentar lagi.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hidayatullah SE selaku anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia dan juga Bapak Ibrahim selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Baik, dikarenakan mungkin kesibukan yang akan dilakukan oleh Bapak Hidayatullah, mungkin tidak akan berlama-lama di Karya Kreatif Sumatera Utara hari ketiga ini. Jadi kita mengambil sesi foto bersama untuk diabadikan terlebih dahulu karena ini momen yang sangat spesial. Sekali lagi terima kasih Bapak dan untuk mini workshop kita persilakan kembali untuk Mas Jasin akan dipandu oleh Mas Haris. Oke, Michael, can you share sedikit Catur Coffee Company itu ngapain, filosofinya apa gitu? Boleh. Jadi Catur Coffee Company itu by definition adalah ya kita eksportir kopi sih sebenarnya. Oke. Kalau di distill gitu ya, Ya. sebenarnya eksportir kopi. Tapi kita nggak mau jadi hanya sekedar eksportir kopi aja yang menjual kopi Indonesia sebagai komoditi. Tapi kita mempunyai misi untuk menjadi agen perubahan di industri kopi gitu ya. Jadi yang dimaksud tuh apa sih? Maksudnya kita mau bahwa kita percaya kopi ini tuh punya kekuatan untuk merubah hidup orang-orang yang disentuh oleh kopi gitu kan. Nah ini kita pengen dengan mitra-mitra petani kita, mitra prosesor kita yang ada di 14 region di Indonesia, di 14 daerah di Indonesia, kita mau gimana caranya membawa cerita mereka, membawa produk mereka ke pentas global gitu. Yang dimaksud pentas nggak selalu lomba sih, yang dimaksud pentas itu kan acara-acara seperti ini, di kafe-kafe orang lain, itu yang mereka bisa biasanya petani itu punya produk tapi nggak punya akses ke market. Nah ini kita jembatannya lah gitu. Oke, tadi ada 14 region. Ya. Ada dong Sumatera Utara. Ada, jadi Oke, kita daerah di mana itu? Di Sumatera Utara ada di Simalungun, Oke. itu yang besar. Sisanya ya agak-agak nyerempet Sumatera Utara dan Aceh lah. Ya, Oke. jadi di sekitar situ. Cuman memang sebagai volume Sumatera Utara salah satu yang lumayan besar. Karena memang ya kalau ekspor Indonesia gitu ya, tadi saya ngobrol-ngobrol katanya 70-an% ekspor Indonesia kopi dari Sumatera Utara. Gitu. Jadi Kalau di Catur sendiri untuk Sumatera Utara berapa persen? Boleh dong sharing dikit. kalau kita ada beberapa lini produk gitu ya. Oke. Untuk lini produk yang specialty itu nggak terlalu banyak. Itu mungkin sekitar 10-15%. Tapi lini produk yang sebenarnya secara kategori Specialty Coffee Association masih specialty karena skornya 80-an gitu ya. Nah ini untuk yang entry level specialty itu kita 90%-nya Sumatera Utara. Karena nggak ada yang bisa mengakomodasi volume yang diperlukan di negara-negara seperti di Amerika Utara, terus juga di Australia, di Eropa itu karena permintaannya sangat besar, udah pasti hampir 100%, 90% itu dari Sumatera Utara gitu kan. Oke, terus tadi ngobrol-ngobrol baru sewa Gudang. gudang di Iya. mana? Binjai. Di Binjai, Oke. ya. Gudang Coffeenetic juga di Binjai. Oh iya, memang kalau gudang-gudang itu di Binjai ya. Iya. Oke, that's good. Berarti kalau misalnya udah sewa gudang di Binjai, berarti persentase dari Sumut bakal naik dong. Iya ya. Mudah-mudahan, Expected, mudah-mudahan begitu ya. Oke. Ya, ya. Oke, pertanyaan yang paling favorit nih. What makes you into coffee gitu loh. Jadi kita banyak, misalnya kita bisa milih agriculture ya, komoditi kita bisa coklat, teh, but why coffee gitu? Kenapa kopi ya? Sebenarnya dulu waktu awal-awal kerja di kopi itu kan kebetulan ya, karena waktu itu sekolah terus butuh kerjaan, kebetulan long story short kerjanya jadi barista gitu kan. Nah tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk tetap di industri kopi itu karena menurut saya tadi kita sempat singgung dikit gitu ya, kopi itu adalah agen perubahan. Kalau dulu sih nggak terlalu kepikiran terminologinya ya, tapi lebih kayak oh kerja di kopi itu sangat menarik karena orang-orangnya semuanya passionate. Orang-orangnya semuanya kerja di kopi itu jarang banget yang cuman mikirin uang aja. Pastinya ya kalau bisnis harus ada uangnya gitu ya. Ya. Tapi kalau ditanya orang-orang kopi itu nggak, jawabannya hampir nggak pernah, oh karena cuannya gede. Oke. Apa karena nggak pernah, hampir nggak pernah lah gitu. Ya mungkin ada tapi biasanya karena oh karena kita suka banget sama produknya.
Misalnya kita suka banget, minum kopi dari Lintong, apa minum kopi dari Simalungun, terus wah rasanya itu ngingetin saya sama waktu saya kecil di rumah bapak saya gitu, karena emosi-emosi yang seperti ini, passion yang seperti ini yang saya nggak nemuin di industri lain gitu. Nah itu makanya saya memutuskan untuk terus berkarya di industri kopi, baru lama-lama akhirnya sadar bahwa kopi itu ya agen perubahan tadi. Oke. Jadi lebih ke udah dijalani baru dapat momennya itu ya? Iya, udah dijalani baru nggak keluar-keluar. Oke. Terjebak. Jadi tema kita kali ini adalah introducing Sumatran Coffee to the world ya. Jadi kita lebih banyak bakal bahas kopi Sumatera gitu ya. Ya. Jadi dari pengamalan Miki ya, jadi saya manggilnya Miki aja, lebih Boleh, biasa. So, kita kalau ngomongin Sumatran Coffee nih, apa sih yang menurut Miki itu menjadi daya jual ya, maybe apakah flavor profile yang menjadi sesuatu yang unik yang membuat baik di Indonesia maupun di luar negeri itu memang disukai gitu ya? Ya. Sebenarnya banyak mungkin kombinasi dari beberapa faktor gitu ya. Oke. Ada yang pertama itu secara volume Sumatera itu punya keunikan di mana karena iklim dan karena jenis kopi yang ditanam di daerah sini tuh bisa mengpanen kopi hampir sepanjang tahun gitu ya. Dan ini nggak banyak, nggak terlalu lazim karena biasanya kopi itu yang panennya setahun sekali. Sedangkan di Sumatera Utara khususnya itu bisa ada panen yang akhir tahun, lalu tengah tahun ini bentar-bentar lagi ada panen yang besarnya gitu kan. Jadi secara ketersediaan produk itu dia selalu ada. Jadi untuk menjadi top of mind di pemikiran pembeli-pembeli itu dia ya ada aja barangnya gitu kan. Kadang-kadang orang suka kopinya tapi nggak ada barangnya lama-lama lupa gitu. Nah ini ada terus. Dan juga nggak cuma volume aja tapi juga dari profil rasa itu juga unik. Tuh, bahkan sampai kadang-kadang orang misalnya di market Jepang kalau yang dibilang Indonesian coffee itu orang mikirnya lumayan cukup satu profile aja nih. Kayak giling basah Mandailing itu ya udah itu yang dianggap Indonesian coffee itu seperti itu gitu ya. For better or worse itu udah menjadi branding kopi gitu. Nah, jadi kombinasi antara ketersediaan volume dan juga profil rasa yang menarik itu yang menurut saya mempunyai competitive advantage untuk Sumatran Coffee gitu. Oke, jadi kalau tadi saya nangkapnya microclimate ya. Ya. Microclimate ya. Jadi saya penasaran nih yang mendengar nih boleh sharing dikit, ada yang petani nggak? Atau prosesor? Boleh angkat tangan nggak? Satu. Oh, ada, Oke. Ibu. Kalau kita maju jadi barista, ada nggak? Oke, satu. Agak lebih banyak ya. Oke, kalau yang pengusaha kopi, ada nggak? Oke, so I'm just coba untuk feel ya, audience kita itu datangnya dari lini mana. Iya. Oke, Indonesia sebagai surga kopi dunia, karena keragaman kopi yang dimiliki, bahkan catur aja ada 14 region ya, bener ya? Daerah ya? 14 daerah. Oke, menurut Miki, gimana ya kita itu harus manage gitu, karena kadang there will be different quality gitu ya, standarnya itu beda gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang positif, at the same time itu juga menjadi sesuatu yang challenging gitu. Ya. Kalau tips dari Miki itu gimana nih? Sebenarnya kalau dari segi keberagaman itu menjadi salah satu kayak tadi Aris bilang itu competitive advantage juga sebenarnya karena walaupun sama-sama kopi Indonesia kita itu secara negara kan kita luas banget ya dari barat sampai timur tuh luas banget. Jadi walaupun sama-sama kopi Indonesia tapi dari kopi Sumatera nggak usah Indonesia gitu ya. Sumatera aja kopinya lumayan beragam gitu kan dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Ini yang begitu kita tawarkan ke customer biasanya dia tertarik karena dibandingkan negara-negara lain yang mungkin negara produsen lain yang kecil gitu ya producing areanya cuma satu daerah aja. Kopi kita lebih beragam. Nah, cuman challenge-nya adalah bagaimana kita memanage si quality yang kadang-kadang karena keberagamannya itu
suka lari-lari lah gitu kan. Ya. Kalau itu sih sebenarnya lebih ke tergantung kita ada di mata rantai yang mana di industri kopi gitu. Kalau kita petani ya harus pastikan misalnya agricultural practices-nya bagus, habis itu quality assurance di process processing-nya bagus. Itu yang akan membuat kopi kita berbeda dari kopi yang lain, tapi juga dari tahun ke tahun akan sama unik rasanya di daerah kita aja gitu. Kadang-kadang uniknya tahun ini doang, tahun depan rasanya lari, orang mau beli lagi, mau jadi return customer juga suka sulit gitu kan. Itu yang biasanya jadi kendala di waktu kita maju ketemu customer di ekspor itu biasanya suka, oh tahun lalu beli dari sini tapi pengalamannya misalnya kurang bagus karena rasanya lari. Ini yang mesti di manage lah kalau dari segi secara kopi ekspor ya gitu ya. Kalau mungkin di barista apa itu ceritanya lain lah, itu di lain acara mungkin. Tapi kalau dari segi green beans yang paling penting itu agricultural practices sama post harvest processing-nya. Oke. Sebagai sudah kunjungi 14 region dan juga udah jualan 14 region. What is the biggest challenge? Nah. Dari segi biasanya kalau ketemu dengan buyer itu tergantung marketnya sih. Kalau jualan kopi Sumatera sih nggak susah jujur ya. Karena orang udah tahu gitu. Bahkan sebelum kita datang aja mereka kadang-kadang udah minta, ada nggak kopi Mandailing misalnya, ada nggak kopi Lintong, ada nggak kopi Simalungun atau kopi Gayo gitu ya. Jualan kopi Sumatera nggak susah karena orang udah tahu duluan brandnya. Yang agak lebih susah itu yang daerah-daerah yang belum terlalu banyak terdengar di luar sana gitu ya. Jadi seperti adalah kita beberapa daerah, itu biasanya challenge-nya lebih itu. Nah kalau challenge spesifik Sumatera Utara biasanya itu karena banyak playernya, banyak yang jualan kopi yang sama, nggak cuman harga aja harus kompetitif, tapi juga traceability sebenarnya. Traceability itu gimana caranya kita bisa pastikan atau memberitahu customer bahwa kopi yang kita bilang, misalnya dari Simalungun ya, beneran dari Simalungun gitu kan. Nah itu yang makin kesini pembeli itu makin peduli gitu ya. Kalau dulu mungkin kayak ya selama kopinya bilang dari Sumatera nggak perlu ada buktinya nggak apa-apa gitu. Nah sekarang karena satu mereka pengen harganya kompetitif dan kedua mereka ingin rasanya itu konsisten, mereka harus tahu, mereka demand untuk tahu bahwa ini kita bilang dari sini benar nggak dari sini. Nah itu yang kalau di Catur kita ada beberapa fitur untuk melakukan traceability itu, tapi macam-macam company punya ininya sendiri-sendiri lah. Nah itu yang lumayan challenging sih. Yang lumayan challengingnya. Ibu petani dari daerah mana Bu? Dari Lintong. Oh okay. ya. Oke, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Miki. Salah satu kopi yang berkesan buat dia Lintong. Iya benar. Jadi waktu bulan Maret tahun lalu itu saya berkesempatan untuk melakukan cupping di Dubai. Jadi waktu tahun 2020 sebenarnya namanya 2020 tapi kejadiannya 2022 karena Covid ya. Jadi waktu tahun 2022 itu ada Dubai World Expo di Dubai di UAE di Emirates. Nah ini saya berkesempatan untuk menggelar cupping untuk market Dubai di mana ada 7 kopi. 7 kopi ini adalah petani binaan dari Bank Indonesia secara keseluruhan. Bukan cuma 7 doang ya, sebenarnya ada banyak pasti. Cuman yang 7 ini yang dikurasi yang lolos seleksi untuk maju ke Dubai. Nah salah satunya adalah kopi Lintong. Itu yang lumayan berkesan, itu di list saya itu kan saya ada tulisannya gitu ya, itu yang nomor 1 lah gitu. Oke. Oke, jadi bentar lagi kita bakal nyeduh kopi, setelah itu Boleh. kita bagi-bagiin ya ke teman-teman. Oh kita bagi-bagiin juga? Oke, jadi maybe sebelum kita nyeduh, what is the impression ketika kamu compete di world level gitu ya, yang menjadi sebuah motivasi kamu itu mau nge-promote Indonesian Coffee, apakah karena jarang kita nampak Indonesian Coffee di world stage atau apa gitu? Boleh sharing dikit? Boleh, banyak sih sebenarnya ya. Dan kebetulan waktu World Barista Championship pertama saya bawa kopi dari Dairy, bawa long berry dari Dairy. Nah, kalau secara alasan kenapa ya pasti ada alasan patriotismenya juga ya gitu ya. Karena ya kita orang Indonesia, kita negara produsen kopi, akan di dalam hati pasti pengen merepresentasikan
kopi Indonesia di pentas dunia gitu. Tapi kadang-kadang walaupun misinya kayak gitu tapi nggak semudah itu gitu ya. Karena itu kayak balapan mobil kan, World Barista Championship itu. Kita pengen mobil yang paling cepat pastinya, yang paling gampang dihandle pastinya, yang hampir pasti menang secara tanda kutip gitu. Nah, pekerjaan kami di Catur dan di So So Good Coffee Company adalah memastikan bahwa lebih banyak kopi-kopi Indonesia yang kompetitif gitu. Nah, makanya dari pertama saya kompetisi tahun 2019 di World pertama, habis itu di World Championship kedua di Milan 2021, itu makin lama pakai kopi Indonesia di course yang makin banyak gitu ya. Kan kalau barista competition ada tiga course, ada espresso, ada cappuccino, dan signature beverage. Waktu awal realitanya adalah kopinya hanya kompetitif di signature beverage yang bisa dicampur-campur ingredients lain. Begitu 2 tahun kemudian sudah kompetitif untuk di semua course gitu kan. Mengalahkan kopi-kopi yang secara cupping score lebih tinggi atau secara historis di World Barista Championship lebih sering dipakai gitu. Jadi ya itu selain si patriotisme tadi, tapi juga itu membuktikan bahwa ya kopi kita levelnya udah level dunia gitu ya, nggak cuman volumenya aja yang banyak, tapi secara quality juga dia kompetitif. Gitu. Oke, kita langsung boleh nyeduh, kita nyeduh kopi ya. Oke. Kebetulan kopinya kayaknya kenal ini dari. Oke, jadi hari ini kita ada 2 kopi ya. Satu dari Gayo, satu lagi dari Simalungun ya. Jadi oke. Ya, mau yang Simalungun dulu kali ya, kita kan di Sumatera Utara. Ya. Oke, jadi kopi Simalungun ini juga dari speaker KKSU tahun lalu ya, Pak Leo dan Bu Lisa. Oke. Untuk nyeduh kopi, apakah dari Miki, do you have tips ya? Kalau misalnya kamu mau nyeduh kopi natural, kamu itu punya recipes begini, atau kamu it's all the same gitu? Sebenarnya ada sih, kalau saya karena sebagai di industri kopi, saya lebih banyak processing kopi, jadi biasanya resep basicnya itu lebih ke menyesuaikan dengan kopi itu diproses apa. Jadi kayak tadi Aris bilang, ini kopi natural, apa kopi wash, apa kopi honey. Kebetulan ini natural. Biasanya kalau natural itu kita menggunakan rasio yang agak lebih pendek, sekitar 1:12, 1:13. Kalau yang wash coffee itu 1:14 sampai 16. Ya. Dan temperaturnya pun kalau natural lebih rendah. Kita biasa mulai di 90 derajat. Kalau di wash coffee kita mulainya di 93 derajat. Kenapa? Karena biasanya kalau natural coffee itu dia karena prosesnya si biji kopinya ini dia lebih kopong, densitasnya lebih rendah gitu ya. Dan karena biji kopinya lebih kopong, banyak molekul-molekul rasa, komponen-komponen rasa yang udah ada di kulitnya gitu kan. Nah ini kita tidak membutuhkan banyak cara untuk mengekstraknya. Jadi si temperaturnya nggak harus tinggi-tinggi banget, waktunya juga nggak harus lama-lama banget. Terus juga rasanya itu kita nggak harus diekstrak menggunakan banyak air. Cuman kebetulan karena saya kenal sama yang buat ini, dia punya style tersendiri yang dimana naturalnya tidak terlalu istilahnya apa ya, prosesi, tidak terlalu prosesnya yang panjang lah gitu. Dia naturalnya tipenya yang buah-buahannya lebih santai, lebih clean, tidak seperti buah-buahan yang fermentasinya terlalu tinggi gitu. Nah jadi yang ini kita akan pakai temperatur agak lebih tinggi sedikit, kita akan pakai 91 derajat. Dan rasionya mungkin kita pakai di 1:13 gitu ya. Jadi sambil nunggu panas kita akan grind kopinya dulu. Namanya Siamang Forest. Mungkin harus bercerita kenapa namanya Siamang Forest. Jadi kopi ini dinamakan Siamang Forest karena kopi ini juga bagian dari CSR ya. Jadi setiap kopi yang kita beli dari Pak Leo dan Bu Lisa itu ada sebagian profitnya itu digunakan untuk melestarikan lahan ataupun hutan yang dekat dengan wilayah tanam. Dan di hutan itu ada siamangnya. Ya, oke. Ada 8 keluarga siamang katanya. Ya.
Jadi namanya Siamang Forest. Jadi kalau di specialty coffee kita bukan cuma serving coffee, tapi seperti yang Miki bilang kita agent of change ya. Apa yang bisa kita impact, positive impact itu? Oke, kebetulan ini kopinya Yellow Bourbon tadi ya katanya. Yellow Bourbon. Yang kita pakai ini aja deh. Jadi ini sebenarnya drippernya namanya origami. Kalau ada yang pernah lihat, dia bentuknya apa ya ini ya? Seperti kertas yang dilipat-lipat gitu. Dan dia sebenarnya bisa memberikan kita fleksibilitas. Kita bisa menggunakan paper filter yang bentuknya kerucut, yang cone seperti ini, atau kita bisa menggunakan paper filter yang bentuknya wave gitu, mengikuti si bentuk drippernya dan bottomnya flat. Cuman kebetulan saya sukanya bentuknya yang cone ini. Jadi kita akan pakai yang ini. Dan geometrinya memungkinkan untuk kita menggunakan si paper filter yang cone. Oke, kalau kamu brewing, Miki, kamu itu ada preference gak kalau filternya itu harus warna putih atau warna coklat atau anything gitu? Kalau preference ada sih, preference kita biasanya pakai yang warna putih karena ya nggak selalu ya, tapi yang coklat itu kalau yang paling tradisional dia biasanya dibuat dari bambu, jadi ada sedikit bau bambunya. Tapi nggak semua, karena banyak yang sekarang baru dia sudah di treatment supaya tidak ada bau kayu atau apanya. Wah, terima kasih. Nah, tapi secara general saya lebih suka yang warnanya putih. Terus juga yang secara debit air bisa turun dengan cepat, jadi bolongannya agak lebih besar. Kalau yang ini Hario dia lumayan medium lah, nggak terlalu. Oke, kita pakai 30 gram karena tadi Haris bilang ini bakal dibagi-bagiin. Ya. Kalau resepnya cuma 15 gram, ntar cuman di baris depan doang yang dapat. Ini ya sampai baris ketiga lah dapat. Oke, kita akan lakukan teknik yang namanya blooming. Blooming ini kita akan melepaskan karbon dioksida yang ada di dalam kopi. Jadi biasanya kalau kopi baru di roasting itu dia lumayan fresh, banyak karbon dioksida yang terperangkap di dalam cellular wall si kopinya gitu ya. Nah ini setelah kita giling, kita akan menggunakan sedikit air, biasanya 2 kali volume dari dosisnya supaya karbon dioksidanya terlepas dan si kopinya ini agak mengembang sedikit untuk memastikan bahwa air yang kita taruh berikutnya dia bisa mengekstraksi cita rasa kopi itu lebih efisien gitu ya. Kalau enggak ya kurang efisien gitu. Terus kita akan lakukan tuangannya ini 2 kali lagi. Namanya pulse, pulse itu nadi lah, denyut. Nah ini semakin banyak denyut yang kita gunakan maka ekstraksinya akan semakin banyak. Nah jadi tadi nanya kan kalau natural gimana, kalau wash gimana. Nah kalau natural saya biasanya denyutnya nggak banyak, cuman blooming dan 2 denyut lagi, 2 pulses lagi. Kalau wash bisa 4 sampai 5 pulses, lebih banyak. Itu yang pengaruh juga gitu ya. Mungkin orang-orang nggak terlalu kepikiran, tapi apapun yang kita lakukan ke kopi itu harus selalu ada alasannya, harus selalu mindful gitu. Oke, terus ada alasan nggak kenapa kita tidak secara tradisional melakukan gerakan berputar, tapi gerakannya itu lebih ke zigzag? Kalau ini Preference? ini lebih ke preference dan juga menurut saya ini lebih gampang untuk apalagi kalau kita lagi brewing yang resepinya besar seperti ini. Gerakan zigzag ini lebih bisa mengcover lebih banyak area di dalam selari kita ini. Dan juga biasanya kalau resepnya gede itu dia lumayan banyak clumps-nya, banyak yang menggumpal gitu ya. Nah kalau berputar itu agak lebih sulit untuk menjangkau semua clump-nya dibandingkan kalau kita
zigzag gitu. Jujur saya nggak pernah lihat orang nuang zigzag sih, itu kayaknya saya sendiri yang That's why, makanya aku nanya. Tapi iya, karena saya kalau bikin kopi selalu resepnya resep besar, selalu at least 30 gram gitu ya. Jadi mungkin orang-orang nggak banyak yang berusaha seperti itu, makanya kalau kita lihat banyak orang itu ya lebih yang Ya. seperti normal gitu ya. Ya. Nah, si teknik ini memang tidak terlalu membuat perubahan di rasio yang kecil, tapi untuk di dose yang besar dia cukup berbeda. Mika bisa bantuin? Mungkin dibagi-bagiin. Ya, jadi kebetulan si kopi ini nggak cuman hanya membantu konservasi, tidak hanya membantu konservasi keluarga-keluarga. Nyala lagi. Oke, terima kasih. Jadi si kopi ini tidak hanya membantu mengkonservasi keluarga-keluarga siamang yang tinggal di situ, tapi juga dia secara agricultural practices itu dia menggunakan organic farming teknik gitu ya. Jadi walaupun dia tidak tersertifikasi organik, tapi dia sebenarnya menggunakan teknik farming organik gitu. Ini yang mungkin bisa diterapkan juga sama teman-teman, ini yang bisa membantu memberikan rasa yang berbeda dengan misalnya kebun-kebun kopi lainnya gitu kan. Habis. Ya ada dikit. Coba ya kita tuang lagi. Kita belum kebagian. Oke. Kita habisin, setelah itu kita move on to the next question. Next kita mau diskusi ya, Ya, kolaborasi Miki dengan Bank Indonesia boleh. untuk event di World Expo 2020 Dubai. Mhm. Nah, di event tersebut Miki ngapain aja, and tujuannya apa, dan ekspektasinya apa sih gitu? Ya, sebenarnya waktu di Dubai itu jadi kebetulan saya diundang untuk membantu Bank Indonesia memperkenalkan kopi-kopi Indonesia ke market di sebenarnya ya nggak cuma Dubai aja ya, karena itu walaupun tempatnya di Dubai tapi seluruh negara ada 100, nggak seluruhnya sih, cuman sekitar 136 negara kalau nggak salah. Mereka punya pavilionnya masing-masing. Jadi walaupun tempatnya di Dubai tapi marketnya juga semua hampir seluruh dunia ada di situ gitu kan. Nah ini tujuannya waktu itu bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan kopi Indonesia yang nggak hanya volumenya ada tapi kualitasnya juga bagus, dan juga karena mereka petani-petani binaan Bank Indonesia itu mempunyai kredibilitas yang tinggi ya. Karena kadang-kadang kalau salah satu barrier of entry pembeli dari luar negeri beli kopi Indonesia adalah kadang-kadang susah untuk percaya dengan suppliernya, susah untuk percaya dengan petaninya gitu. Bukan karena petaninya nggak bisa dipercaya, tapi kadang-kadang belum kenal, baru pertama kali beli, atau mungkin dulu pernah beli terus yang manajemennya berubah sehingga cara belinya juga berubah gitu. Nah ini kita di sana untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia di backing oleh Bank Indonesia sehingga menambahkan kredibilitas itu tadi. Oke, jadi kalau nggak salah nih, berarti ini beberapa kebun binaan dari Bank Indonesia nih ya. Ya. Yang paling berkesan, nah ini ya, yang dari 7 itu ya,
7 ya, Miki? Bener Tujuh, ya? Ada waktu itu 7 ya? waktu itu ada Yang paling 7. berkesan yang mana? Dari daerah mana dan kenapa? Apakah profilnya itu berkesan? Apakah processing stylenya berkesan atau gimana? Sebenarnya kalau ditanya gitu ya, saya kalau ditanya kopi favorit juga nggak pernah jawab gitu ya. Lebih karena kopi itu unik kan, kopi itu unik dan sangat personal gitu ya. Jadi apa yang menurut saya favorit, menurut orang lain mungkin itu bisa yang paling nggak favorit gitu ya. Jadi semuanya itu unik-unik. Waktu itu ada kopi, ada satu dari Lintong, satu dari Gayo, satu dari Semendo, ada dari Toraja, Bali, Jawa Barat, sama NTB. Masing-masing punya profil yang cukup berbeda gitu ya. Waktu itu yang dari Sumatera Utara, yang dari Lintong itu klasik wet hull gitu ya. Jadi itu sangat ya rasanya rasa klasik wet hull Sumatera Utara gitu ya. Jadi orang-orang suka karena itu rasa yang mereka sudah sangat familiar. Gitu. Kalau di luar negeri itu rasa kopi giling basah itu yang sudah menjadi identik dengan kopi Indonesia. Gitu. Jadi itu orang-orang suka, saya sendiri juga suka, berkesan karena itu ya representatif dari apa yang kita sudah punya selama ini dengan volume yang banyak. Tapi banyak juga dari beberapa daerah lain yang unik, misalnya kopi dari NTB nggak banyak orang nyobain kopi dari NTB gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri nggak terlalu banyak orang nyobain kopi dari NTB. Mungkin NTT lebih sering tapi NTB belum banyak gitu kan. Nah ini waktu itu kita di satu cupping table itu memberikan banyak opsi dan satu daerah satu supaya orang-orang ini bisa kebayang lah kira-kira Indonesia dari barat sampai timur itu rasanya spektrumnya beda-bedanya gimana. Oke. Kembali lagi ke Sumatera Utara nih. Ya. Comparative advantage apa sih yang dibandingkan yang kita punya ya? Menurut Miki setelah traveling keliling dunia nih, mungkin udah Kolombia, Brazil, Afrika itu. Jadi menurut Miki itu comparative advantage apa sih yang kita punya dan bagaimana kita itu harus menjaga gitu? Ya. Apakah itu karena kalau rasa itu memang sulit ditiru ya, karena itu microclimate dan juga terroir. Tapi kalau kita ngomongin harga itu, nah apakah terjadi price competition antara negara dengan negara gitu ya? Kita ngomongin Indonesian coffee versus African coffee gitu ya. Dan what about supply juga? Ya, sebenarnya kalau competitive advantage, kalau harga biasanya kopi kita agak lebih mahal sebenarnya dibandingkan kopi-kopi dari Central Amerika apa dari Latin Amerika gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kita volumenya nggak sebesar mereka, misalnya kita nggak sebesar Brazil atau Kolombia, tapi juga secara farming practices kita lebih manual dibandingkan mereka. Mereka udah lebih mechanized gitu ya. Nah tapi untungnya kita juga mempunyai rasa yang cukup distintif. Jadi dari segi rasa nggak tergantikan, karena tadi kayak Haris bilang itu kan microclimate ya. Kita mau bikin kopi yang rasanya kayak kopi Brasil aja juga nggak bisa gitu kan. Jadi yang kita bisa lakukan untuk menjaga competitive advantage ini adalah ya bikin kopi sekonsisten mungkin gitu kan dengan profil rasa yang sudah terbukti di market. Habis itu sebisa mungkin ya kita harganya juga bukan yang ditekan tapi yang fair gitu kan, yang fair untuk petani, yang fair untuk prosesor, yang fair juga untuk consumer gitu. Kalau secara supply sih justru belakangan ini sekitar 2 tahunan terakhir kopi-kopi Indonesia itu lagi sangat high demand karena banyak sekali masalah-masalah antara iklim dan sosial yang membuat kopi-kopi dari negara lain itu terhambat. Waktu itu di Brazil karena perubahan iklim, mereka gagal panen, udah 2 tahun gagal panen karena frost, kedinginan. Kopinya nggak bisa dipanen karena semuanya beku. Gitu kan. Terus di Kolombia kopinya ada tapi nggak bisa keluar dari pelabuhan karena diblok sama kartel. Gitu kan. Di Ethiopia sama, kopinya ada nggak bisa keluar karena ada perang saudara. Jadi belakangan ini ada global coffee shortage yang membuat Indonesia kopinya itu high demand karena udah ada volumenya, tersedia dan ready to ship. Cuman ya harganya jadi lebih mahal aja. Oke. Yang sebenarnya bagus juga sih untuk orang-orang yang menjual kopi gitu ya. Jadi ada 2 sisi lah, ada bagusnya dan nggak bagusnya gitu. Oke. Jadi kita ngomongin Miki yang udah travel ke 14 daerah di Indonesia nih. Ya.
saya yakin di farm level itu bisa ditingkatkan lagi produktivitas. Ya, Menurut Miki, itu apakah itu human factor atau machinery, teknologi kita ngomongin? Karena kan tadi kita ngomongin Brazil, mereka kompetitif karena memang mereka teknologi mereka itu harvesting dan lain-lain itu memang bagus. At the same time juga kita mengerti Brazil itu teroannya datar ya. Ya. Kalau Indonesia kan naik turun ya. Iya, iya. Nah, jadi human factor kah, teknologi kah yang bakal membantu kita ke depannya gitu. Nah, kalau mau maintaining, kita ngomongin pasti dong 1-2 tahun kemudian ini global supply of coffee itu bakal kembali stabil. Ya. But kita kan mau maintaining, mungkin teman-teman petani mau maintain the level of income. Ya. Nah, gimana dong? Like any ideas? Sebenarnya any tips? kombinasi ya selalu ya. Kayak kalau topografi ya kita nggak bisa, ya udah kita udah dikasihnya begitu sama yang di atas ya kita akal-akalin aja gitu kan. Jadi sebenarnya kombinasi dari orangnya dan juga beberapa harvesting teknik. Tapi menurut saya yang paling bisa dilakukan secara immediate, yang secara langsung sebenarnya dari approach orangnya gitu ya. Mungkin kalau di sini itu banyak lahan kopi yang membedakan kita dengan misalnya negara seperti Brazil, lahan kopi kita itu yang punya smallholders kan, keluarga-keluarga kecil gitu ya. Kalau di Brazil semuanya estate, yang punya satu orang lahannya bisa 6.000 hektar gitu kan. Kalau ini yang punya satu keluarga lahannya 2 hektar, 1 hektar gitu. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi dan practices dari keluarga-keluarga smallholders ini gitu. Nah, banyak sekali yang kalau saya lihat problemnya ini rata ya di seluruh Indonesia gitu ya. Si kebun kopinya ini dianggap sebagai ya udah ada aja gitu. Udah ada dari zaman kakek saya, ya ini kita tinggal ngelanjutin tapi nggak di replenish gitu, nggak ditanam yang baru, misalnya nggak ada seedlingsnya, terus misalnya pemupukannya juga kayak ya seadanya aja, nggak terlalu dipikirin sebagai tanaman yang bisa menghasilkan dalam jangka waktu panjang gitu ya. Nah ini yang mungkin Bank Indonesia juga bantu melalui program pembinaannya ini, gimana caranya mengubah mindset itu gitu ya, bahwa kopi ini bisa menjadikan untuk kehidupan lebih panjang, dan kalau mau dijadikan sumber penghasilan untuk hidup yang bisa panjang ini harus di approach dengan ya gimana caranya ini bisa ada sustainabilitas, ada berkelanjutannya gitu kan, mulai dari practices-nya lah gitu. Itu yang ya lumayan challenging sih. Kita juga kalau ngobrol sama teman-teman di daerah-daerah yang kami ada itu challenge-nya mirip-mirip gitu kan, kayak oh yang ini ya udah dibiarin aja, terus oh ya panennya setahun sekali jadi mendingan dicabut diganti aja sama jahe, panennya 3 bulan sekali gitu ya. Itu yang lumayan sulit sih sebenarnya, cuman ya itu realitanya. Jadi kebetulan kayak misalnya Haris dari segi kafe bisa bekerja sama dengan orang-orang lokal supaya mereka sadar oh ada loh yang masih mau beli gitu kan tiap tahun, gak cuman kepikirannya yang jangka cepet aja sebenarnya gitu. Oke. Jadi saya dapat pertanyaan titipan nih dari petani gitu. Quality versus quantity gitu ya. Ya. So kalau kita tahu ya, kalau petik merah gitu, Ya. that is quality. Ambil aja semua, that is quantity gitu. Which one do you suggest? Ini tergantung nanyanya Miki sebagai barista apa Miki kalau sebagai barista dan specialty coffee gitu ya pastinya kita selalu mengedepankan petik merah yang ya karena itu ya kopi kan beda dengan buah, misalnya pisang gitu ya, dipetik masih hijau, didiemin berapa hari jadi kuning. Kalau kopi dipetik hijau ya udah terus saya begitu gitu kan, dia nggak bisa matang sendiri gitu. Jadi kalau secara quality pasti kita harus petik merah. Tapi secara realita kadang-kadang demand-nya terlalu besar untuk teman-teman petani menunggu 2-3 minggu lagi untuk yang tadinya warnanya masih kuning jadi warna merah gitu ya. Jadi sebenarnya sih menurut saya itu harus dicari balance masing-masing. Misalnya mereka punya lahan tanah berapa hektar, ini mau dijual sebagai apa nih? Apakah mau dijual sebagai specialty coffee yang harga belinya jauh lebih tinggi pastinya dibandingkan commercial coffee,
tapi mungkin masuk uangnya dikit-dikit. Maksudnya bertahap gitu ya, interval ya. Atau kita mau semuanya tarik cabut hari ini, harganya mungkin nggak setinggi kalau specialty, tapi duitnya masuk hari ini gitu. Nah itu yang agak sulit sih, itu apa ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Ada yang ya memang kenyataan hidupnya seperti itu, mau nggak mau dia harus melakukan itu. Ada yang mungkin punya penghasilan lain dari kebun jeruk misalnya, atau cabai. Di sini banyak kan, kopi ditanam sama jeruk, ditanam sama cabai gitu. Mudah-mudahan si jeruk dan cabainya masih bisa nambahin tiap beberapa bulan sampai akhirnya dia panen besar. Nah itu yang sebenarnya itu salah satu praktek bisnis berkelanjutan juga gitu ya. Kita bisa memastikan bahwa bisnis kopi ini bisa menunjang hidup melalui yang lain-lainnya juga. Itu sebenarnya itu lebih bagus sih menurut saya gitu ya. Saya setuju. Ya. Sebagai pemain kafe, kita juga cuman punya kopi ya, tapi kita juga punya kue gitu ya. So sama aja sih sebenarnya praktisnya ya, cuman beda produk namanya aja, beda produknya. Last question sebelum kita masuk ke Q&A, if we have question dari peserta, jadi boleh dipersiapkan. Statistical question, tapi Oke, tapi agak-agak gak apa-apa. Seberapa besar pasar kopi luar negeri yang menginginkan kopi Indonesia, khususnya Sumatran Coffee? Agak-agak. Kalau pasar kopi itu $20 juta atau berapa gitu ya. Bukan juta, sorry, $20 billion. $20 billion kalau dikalikan ke Indonesian rupiah, nggak tahu lah, banyak oleh. Udah pasti kalkulatornya nggak cukup ya. Itu global coffee market gitu ya. Itu global coffee market, Indonesia sekarang masih peringkat 4 eksportir kopi. Produsen kopi sebenarnya kita nomor 3, tapi ekspornya nomor 4. Karena diserap juga di dalam negara sendiri gitu ya. Jadi secara market sih besar dan potensi kita untuk jadi nomor 3 ekspor, nomor 2 ekspor ya ada gitu kan. Nah ini yang tergantung kita mau ada di mana di mata rantai, ya kita bisa menggunakan informasi ini untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah untuk Sumatera Utara sendiri kayak tadi dari hasil ngobrol-ngobrol kita tahu dari ekspor Indonesia 70%-nya dari Sumatera gitu ya. Jadi ya udah pasti besar gitu kan. Jadi kalau kita kebetulan punya kebun di Sumatera Utara atau punya bisnis kopi di Sumatera Utara itu udah di tempat yang tepat. Cuman bagaimana caranya kita bisa menggunakan momentum ini untuk tetap kompetitif dari segi harga, dari segi kualitas, dan harus juga aware sadar dengan kondisi global gitu ya. Apalagi kopi kebanyakan kan diekspor ya. Nah ini kita harus bisa masuk gitu, kayak kemarin Brazil lagi kurang ya. Kalau udah ada stok bisa langsung jual gitu kan. Ini yang momentum-momentum ini yang kita harus bisa manfaatkan, harus sering-sering baca berita tentang kopi walaupun boring banget gitu ya. Harus sering-sering lihat nih hari ini si market tutupnya di berapa sen per kilo, di berapa sen per pound, terus juga yang Robusta market misalnya ada yang pakai Robusta tutupnya di berapa dolar gitu kan. Nah ini yang harus sering kita aware supaya bisa memanfaatkan momentum. Gitu. Oke, Bika, 3 pertanyaan terakhir untuk dari peserta. Oke, banyak. Sana dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sonia Kaur dari GMB Komisar Universitas Merian Area. Saya ingin bertanya kepada Bang Mikael, apa aja yang harus dikuasai untuk menjadi seorang barista, dan apa aja yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dari kopi-kopi Indonesia agar bisa bersaing dengan kopi-kopi produsen lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan pertama, apa aja yang harus dimiliki sebagai barista ya? Saya selalu bilang sih, dan ini jawaban yang kurang populer biasanya. Kalau jadi barista itu harus punya customer service skill yang sangat bagus. Kenapa? Karena semua orang bisa bikin kopi sekarang. Apalagi Haris jualan banyak equipment yang dibawa masuk sama Haris memudahkan barista dengan level apapun membuat kopi yang kualitasnya nggak beda-beda jauh banget gitu ya. Dan itu bagus gitu kan, karena berarti kalau kita ke kafe yang sama di hari yang berbeda, rasa kopinya bisa sama. Jadi yang membedakan barista yang baik dengan yang enggak biasanya adalah
customer service-nya, hospitality-nya gitu ya. Ini juga yang membuat orang itu balik lagi ke coffee shop gitu kan. Karena ya apa sih bedanya, nggak beda-beda jauh coffee shop A, B sama C. Paling beda yang satu wifi-nya lebih kencang, yang satu apa. Tapi itu kan di luar kemampuan barista ya. Tapi kalau yang sebagai barista biasanya yang bikin kita balik ke coffee shop itu karena oh dia hafal order kopi kita. Atau kita masuk disapa. Atau misalnya dia sangat cekatan membersihkan meja. Itu yang menjadi point of differentiation di kopi. Bahkan di barista competition pun ada poin untuk biasanya hospitality, apa presentation dan customer service gitu ya. Ini yang penting untuk barista. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya mengenai gimana caranya supaya bisa mempertahankan competitive advantage ya. Tadi mungkin kita udah sempat singgung sedikit. Ya, cuman kalau diulang lagi itu biasanya harus bisa mempertahankan kualitas dari tahun ke tahun dan juga biasanya orang-orang suka agak serakah sedikit begitu banyak yang nanyain harganya naikin sesuka hati gitu ya. Yang ya sebenarnya nggak apa-apa sih, fair-fair aja gitu ya. Tapi kita mikirnya nggak bisa panen tahun ini aja, tapi kita harus mikir berkelanjutannya kan. Kadang-kadang orang kalau ngelihat kita naikin harga sesuka hati, ya udah tahun ini mungkin beli karena butuh, tapi tahun depan nggak balik lagi. Sama lah kayak customer service skills gitu kan. Ini yang memungkinkan kita mempunyai stability dalam bisnis gitu. Oke, question kedua. Siapa? Mungkin Tadi yang ini, abang ini ya. Oke baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rido dari Genbi Komisariat USU. Izin bertanya kepada Kak Mikael ya. Nah terkait Kak Mikael kan banyak pencapaiannya. Kira-kira dari segi pencapaian Kak Mikael, gimana sih track record mulai dari awal? Apakah ada kendala ataupun hambatan mulai merintis hingga sampai saat ini? Mungkin itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Hambatan mah banyak ya. namanya hidup, bisnis, kompetisi pasti nggak langsung jadi ya. Mungkin orang suka ngelihatnya yang udah di titik tingginya, tapi nggak yang di titik rendah dan di titik tengah-tengahnya itu nggak terlalu sering terhighlight gitu ya. Padahal ya namanya hidup itu balance-nya adalah bagian atas sama bagian bawah itu menjadi satu kesatuan gitu kan. Cuman yang penting sih sebenarnya adalah kalau saya gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri sendiri gitu kan. Kadang-kadang kalau kita benar-benar jujur dengan diri sendiri harus nanya gitu, apakah ini udah yang terbaik yang bisa kita lakukan atau yang terbaik yang bisa kita capai gitu kan. Hampir pasti jawabannya enggak gitu kan. Kalau beneran jujur ya, apakah misalnya kayak dulu latihan barista gitu ya, apakah latihan 2 jam sehari cukup? Ya enggak gitu kan. Apakah bisa latihan lebih banyak lagi? Ya bisa gitu kan. Sama kayak bisnis, apakah kita udah se-efisien mungkin menggunakan capital yang kita punya? Kalau dilihat lagi bukunya pasti ada aja yang boros-boros sedikit gitu kan. Nah ini yang bahkan kalau udah misalnya menang kejuaraan pun, apa bisnisnya udah jalan pun, ini yang tetap harus dilihat gitu ya. Karena kalau kita terlena biasanya udah di atas, turun lagi, terus baru harus dikipas lagi, di ini baru bisa naik lagi. Jadi mungkin ngelihatnya nggak bisa ngelihat satu titik aja, tapi harus ngelihat ini sebagai perjalanan yang nggak ada habis-habisnya gitu, kayak hidup gitu ya. Habisnya ya kalau ntar udah nggak napas lagi, tapi selama masih napas, ini yang harus terus kritisisasi setiap saat gitu. Terima kasih. Oke, last question. Lu milih lah. Ibu yang itulah, ibu yang petani. Ibu petani, ayo dari Lintong. Ayo Bu, silakan. Oke, thank you untuk si ganteng ini. Selamat datang Tengkulak baru. Ya. Tengkulak baru. Ya, soalnya kita dari petani selalu nyebut mau itu tauke kah, mau pebisnis sukses, Q-grader, whatever. Semua tengkulak buat kita. Ada tengkulak yang baik, ada yang tengkulak agak manusiawi harganya gitu ya. Nah, tadi bicara processing dan banyak sekali ya, karena saya kebetulan di Lintong banyak punya komunitas juga kita di sana dengan anak-anak muda dan semuanya ya. Cukup banyak kecewa gitu ya, dengar barista-barista hebat, kafe-kafe hebat bermunculan di mana-mana gitu.
Kita pikir itu peluang untuk kita gitu. Tapi saya lagi bicara dari sisi petani yang merasa nggak ngaruh gitu loh. Dari semua industri kopi yang sedang bermunculan, yang baru-baru, baik itu kopi susu, instan, dan low grade dari mulai high grade. Pertanyaannya satu aja, kan ini baru mulai nih. Semoga harganya lebih manusiawi ya Michael ya. Jadi sebenarnya peluang untuk kopi specialty sendiri untuk ekspor ya. Katakan saya nggak tertarik dengan buyer-buyer yang datang ke kebun kita. Kebetulan kita di Lintong, kita sebenarnya punya 40 hektar lahan. Dan masih tidur sebagian karena nggak punya kekuatan uang juga untuk mengolah semuanya. Jadi kita cuma punya 6 hektar ditambah teman-teman gitu. Nah setiap buyer datang itu bicaranya tonase 20 ton dan sebagainya ya. Satu kontainer itu berapa ton. Kita nggak tertarik karena harga sama aja gitu ya. Jadi cuma persaingan antara tauke dan tengkulak lain gitu di Binjai ya. Nah ini agennya datang ke kebun gitu. Nah kita yang udah belajar gini ya, belajar untuk mungkin mengupgrade diri. Pengen tahu nih sebenarnya tengkulak itu taukenya butuh apa sih gitu ya. Jadi kita belajar untuk cupping dan semuanya. Kita yakin nih proses kita udah bener, spesial gitu, petik merah dan semuanya gitu kita rawat. Tapi kok ketemunya harga ya podo ae gitu loh. Jadi nggak pernah merasa dihargain gitu loh. Jadi akhirnya tetaplah kopi komersil yang keluar. Nah, pertanyaannya tadi itu lagi balik. Menurut Jason sendiri, peluang untuk kopi specialty di ekspor itu berapa persen sih gitu loh kebutuhannya di luar? Karena kebanyakan tetap kopi komersil yang under ya, itu enggak specialty score gitu loh sebenarnya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Gimana jawabnya ya? Ya ini sebenarnya ini masalah yang sangat realistis gitu ya. Kayak kita kalau di specialty selalu banyak orang bilang oh kita mau transparan, terus memberikan harga yang tinggi supaya membantu merubah hidup petani misalnya gitu kan. Tapi kadang-kadang realitanya ada maksimum harga yang bisa dibeli oleh bisnis gitu kan. Misalnya bisa ditarik mundur deh, cappuccino 1 cup harganya 40.000, dari 40.000 itu ya dihitung harga green beansnya yang paling mahal cuma bisa di afford adalah cuman segini gitu kan. Nah ini yang agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan harga yang setinggi-tingginya. Cuman biasanya cara yang paling efektif untuk bisa mendapatkan harga yang tinggi, sebenarnya ya harga yang tinggi, maksudnya bukan setinggi-tingginya, harga yang tinggi adalah sebisa mungkin memutus orang tengah, gitu kan. Karena makin banyak orang tengahnya, makin banyak margin yang kepotong sebelum sampai akhirnya dia ke pembeli akhirnya, end usernya gitu kan. Nah ini biasanya sebagai prosesor dan sebagai pebisnis kafe itu mempunyai pilihan di mana dia bisa sedirect apa gitu. Nah kalau sebagai prosesor mungkin bisa mencari pembeli-pembeli yang udah hampir nyampe roastery. Misalnya langsung ke roastery atau kalau mau ekspor bisa nyari perusahaan-perusahaan yang membeli direct langsung ke petaninya atau importir yang mungkin hanya satu step sebelum nyampe roastery. Dan pastikan ada semacam transparansi report dari si pembeli ini gitu. Misalnya kita tahu oh mereka nawarin ke kita ke prosesor misalnya belinya sekilo $10 gitu ya, 150.000. Tapi ternyata mereka jual $30 gitu. Kalau nggak ada transparansi report kan kita nggak tahu nih dia $20-nya ambil sendiri masuk kantong langsung apa ternyata shippingnya $15. Mereka cuma dapat 5 gitu ya. Nah ini kalau terdapat transparansi report ini kita bisa tahu si pelaku-pelaku kopi ini di mata rantai itu mereka fair nggak sih sama kita sebagai prosesor atau petani. Karena at the end of the day begitu kopi kita ditaruh di cupping table, kopi Lintong, terus sebelahnya kopi dari GDO Ethiopia, sebelahnya lagi kopi dari Minas Gerais di Brazil. Itu kan competitiveness-nya nggak cuma cupping score doang tapi harga gitu ya. Kadang-kadang kita mau kasih harga lebih banyak ke petani tapi kalau kopinya ntar nggak ada yang beli sama aja gitu kan. Mungkin laku tahun ini, tahun depan nggak laku lagi karena mahal. Nah itu gimana caranya kita bisa make sure semuanya itu fair ya adalah si transparansi report tadi. Banyak kok sekarang company-company yang
udah punya itu, nggak cuma Catur aja, banyak company-company lain mulai dari eksportirnya, banyak roastery-roastery yang beli kopi mereka publish harganya berapa supaya orang-orang itu tahu kita bisa jual harga itu ya fair apa enggak untuk seluruh aktornya gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau mau harga lebih tinggi ya pasti semua orang mau harga lebih tinggi gitu ya. Penjual selalu mau harga lebih tinggi, pembeli selalu mau harga lebih rendah. Jadi ketemu di mana di tengahnya, menurut saya jawabannya tadi sih transparency report itu gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Panjang jawabannya. Oke, yang tadi bertanya dapat apa Mika? Dapat voucher. Klaimnya di mana? Di belakang. Di belakang ya. Oke, jadi jangan lupa yang tadi udah bertanya klaim vouchernya ke abang itu. Bang, angkat tangan bang. Nah ya yang ini ya. Oke, so that's the end of our mini workshop dengan tema Bring Sumatran Coffee to the World. Terima kasih Miki, thanks for coming. Terima kasih Aris. It's good to see you again. Thank you ya untuk Bank Indonesia for having us pastinya. Semoga petani binaannya lebih banyak lagi, Bapak. Baik, kita berikan tepuk tangannya meriah untuk Mika Jasin dan juga moderator kita ada Mas Haris Hartanto. Kita persilakan untuk tetap di tempat, kita akan berfoto bersama dan kami undang untuk seluruh perwakilan dari Bank Indonesia Sumatera Utara untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, kita akan mengambil sesi foto bersama mengabadikan momen ini di Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sudah hadir di sini Bapak Ibrahim, Bapak Poltak, ada Pak Fariza juga, dan juga seluruh perwakilan dari Bank Indonesia. Kita persilakan. Baik, sembari mengambil sesi foto bersama, teman-teman yang akan mengambil sesi foto bersama silakan. Kita ingatkan untuk yang sudah menjawab tadi, untuk klaim vouchernya kepada tim panitia yang berada di area belakang. 3, 2, 1. Oke, yang kedua kita mungkin boleh lebih fun. Nah gitu, sarangeo nih Pak. Cuan sarangeo. Gaya bebas ya. Oke. 1, 2, 3. Sarangeo. Horas dong Horas, sekali lagi horas, boleh ya. horas. Horas kita di Sumatera Utara kita horas. 1, 2, 3. Horas. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong Sobat Kreatif untuk narasumber dan juga moderator kita. Dan terima kasih kepada seluruh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan kembali. Once again terima kasih untuk Mas Haris yang sudah membawakan mini workshop kita hari ini. Dan terima kasih untuk Mas Miki, Mikael Jasin yang sudah menjadi narasumber kita. Tadi kita udah cobain kopinya ya. Yes, luar biasa enak enak banget, ya. Dan Sobat Kreatif juga tadi sudah coba juga kopi dari Mas Miki ya. Luar biasa obrolannya seru banget tentang kopi, tentang gimana sih Mas Miki tentunya dari dulu ya. Ada beberapa pertanyaan juga ya Gimana dari Pak Poltak? teman-teman. Enak tadi Pak? Enak banget Enak ya? banget. Enak banget. Dan sayang buatnya nggak yang 1 liter ya Pak ya. Kalau 1 liter lebih bagus lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Ini mungkin kita kalau mau cobain kopi dari Mas Jasin mungkin bisa bertemu di lain kesempatan. Tapi hari ini kita mau ajakin Sobat Kreatif yuk yang masih ada di atas boleh turun ke main atrium. Masuk dari gate yang sudah ditentukan ini sudah ramai banget Sobat Kreatif yang hadir di sini. Karena kita masih akan panjang sekali sampai dengan nanti malam di rangkaian acara ketiga Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Yes, setelah ini juga kita masih akan melihat, menyaksikan babak final untuk Signature Coffee Beverage Competition. Di sesi kedua masih ada 6 peserta lagi yang akan lihat bagaimana sih mereka membuat coffee dengan signature mereka masing-masing tentunya. Baik, jadi untuk itu seluruh peserta yang akan main atau mencoba berkompetisi di sesi kedua dari Signature Beverage Coffee Competition, mohon untuk bersiap-siap, jangan kemana-mana, tetap berada di area KKSU 2023. Kita akan break sejenak. Kita akan ada 15 menit break sebelum kita akan masuk. Kita preparation dulu areanya kurang lebih 15 menit sebelum kita memulai sesi kedua untuk Signature Coffee Beverage Competition. Jangan kemana-mana, Sobat Kreatif tetap di acara Karya Kreatif Sumatera Utara 2023.